Kembali lagi di Meja Caster bersama dengan beberapa sahabat juga Jessica Celia, Salisa Putri T yang bakal menemani kalian di 3 match yang pertama. Banyak yang berbagi. Ya. Emang kalau di sini peta kekuatannya agak condong gimana ya? Kelihatan sekali kesenjangan poinnya seperti itu, Bro Pasta. Tapi di mana dari Neox Factory sepertinya menjadi pusat keramaian ibu kota. Wah, ini fenomenal alam lagi nih untuk di Rondo. Nggak pernah gue ngelihat seramai ini Test Track Neox Factory. Bahkan ini mungkin yang ramai paling yang ramai. Sementara itu dari Alpha 7 sedang berupaya untuk melakukan revive terlebih dahulu. Ya, berhasil menyelamatkan seorang Guizhou, sementara masih ada beberapa pemain yang ada di bagian lantai 2. Tapi EA yang akhirnya bisa mendapatkan confirm elimination. Satu persatu pemain dari tim lawan sudah berhasil mereka amankan. Tapi lihat dari TT Project yang bertahan di arah atas. Sementara Swap terlihat tadi visionnya Effect hampir saja mendapatkan satu pemain dari E-Arena. Ternike naik menuju ke atas malah membuat ia dengan mudahnya diamankan oleh tim lawan. Effect turun ke arah belakang, belum sempat mendapatkan confirm elimination. Tapi Effect Adrenaline Rush membuat dia mendapatkan dua pemain dari E-Arena. Effect menjadi salah satu nama yang menurut gue untuk di TT Project adalah salah satu kunciannya ya. Mereka atau dia lebih tepatnya adalah penggendong handal dari TT Project. Makanya untuk di PMWC kali ini gue ngerasa TT Project tidak segemilang panggung global sebelumnya, di mana di PMGO TT Project memberikan kita kejutan yang luar biasa. Bahkan sejauh ini gue belum melihat teman-teman lainnya selain efek yang memberikan efek samping seperti Neos, Evi, Zerik ini belum terlalu maksimal. Tapi di mana mereka juga akan mengupayakan poin-poin di Rondo. Sama halnya dengan ETSH dari Fahita yang terpantau menggunakan M1 Garan. Senjata terbaru sejak 2 update patch 2 season lalu kalau nggak salah. Ya. Ini juga menjadi favorit dari beberapa professional player yang hobinya menggunakan DMR. Tapi kalau untuk jarak dekat sih jujur janggal. Agak janggal karena ternyata malah Admino yang bisa dapetin satu pemain dari Hura. Kembali lagi kehilangan satu anggota mereka sementara ETSH menyisakan dua anggota mereka. Pintu kembali lagi dimainkan, dibuka dan juga ditutup. Masko masih menunggu di bagian luar. Revive atau perang, tapi pintu yang kembali lagi dibuka. Bahkan jump shoot indah dari Masko mendapatkan pemain yang ada di arah dalam. Revive harusnya bisa dilakukan oleh 721. Ya, masih ada kesempatan untuk mereka menyelamatkan temannya. Sembari kita pantau dulu di bagian atap. Ada Godlike Esports yang sudah mengumpulkan 2 eliminations. Ini kayaknya setiap lantai di Neox Factory ada orangnya ya. Harusnya. Ya kan, kayak rame banget Nggak gitu. cuma setiap lantai, setiap gedung kayaknya udah ada orangnya di sini. Iya di area Neoxnya ya, tapi kalau test tracknya nih agak kosong. Mungkin cuma ada Ida doang yang terpantau satu pemain, selebihnya ya udah numpuk di area Neox Factory. Dan area atas ini sebetulnya lumayan enak ya buat nyulik-nyulik ketika ada satu atau dua orang yang lagi lalu lalang di bagian bawah. Tapi sepertinya udah banyak sekali pemain-pemain yang tahu kalau misalkan gedung di bagian tengah ini nggak boleh sembrono jalannya. Ya. Bisa banget keculik sama orang yang ada di bagian atap. Bener, semuanya pada bermain dengan hati-hati. Bahkan pemain dari 721 ketika mereka ingin berpindah tempat tidak langsung sekonyong-konyong lewat begitu aja. Lebih memilih untuk menunggu momentum. Apalagi yang dari tadi nge-lockdown kayak gini nih antara Wolf dan juga Alpha 7 yang saling melakukan penguncian posisi. Tapi dari Alpha 7 kayaknya mereka hanya mendapatkan satu bangunan kontainer saja. Belum bisa untuk masuk ke bagian dari rumah satelit karena sudah dijaga dengan baik oleh tim Wolf di lantai 1 dan lantai 2-nya. Berpindah menuju ke tim Vitality yang saat ini akan berperang dengan tim DNA. Dua tim yang akan memperebutkan bagian tengah, tapi ternyata harus tumbang satu pemain dari Vitality. EXO dibuat tumbang begitu saja. Belum ada follow up yang datang dari pemain Vitality yang lainnya. Rezak hanya menunggu di balik broken wall ini. Kenji akan maju ke depan sana dan shotgunnya S12 hanya bisa mendapatkan Rezak, bahkan langsung dipunish. Dipulangkan satu pemain dari Vitality ke arah lobby. Silencer, komentator, silencer. Apa lagi tuh yang biasanya dipakai di moncong tuh? Cuma 2 tuh yang sering gue pakai soalnya itu tuh. Suppressor. S12 kan dengan suppressor itu enak banget. Suaranya adem banget. Makanya tadi kita lihat juga agak sulit untuk Reza bisa menghindari tembakan tersebut. Sementara itu di sisi lain, Godlike sepertinya sedang kejar setoran juga. 3 elimination sudah dikantongi. Wolves Baton. Ini supir pelanggar yang kemarin Baton bukan sih? Ya masih sampai dikomentarin sama temennya sendiri loh. Bahkan dia juga menjadi korban dari Godlike. Yang mobilnya jempalik kan gue. Iya, itu ada sosial media luar negeri. Gue lupa, mereka harus bisa melengkapi kembali performance mereka. Sementara itu di sisi lain dari S2G akan berhadapan dengan 721 GS Rehan.
yang baru saja menanam satu pemain bernama Kamikaze dan Masko juga akan melakukan backup menjugar teman-temannya. Wih, kerasukan apa nih 721 GS cuy? Elimnya udah 7 ya. Sesuai namanya mereka, 721, Oh, 7 ini elimination. apa Gading Serpong nih? Gading Mantap nih, Serpong. let's go Gading Serpong. Mereka juga bakal bertegur sapa dengan pemain-pemain dari Godlike. Masko mendapatkan seorang S-Power. Bahkan dicari yang berikutnya Saumai di bagian belakang. Saumai bisa mendapatkan seorang Rehan. Tapi Masko akan datang untuk bisa menyelamatkan temannya. Masko akan berhadapan dengan Saumai. Saumai di bagian belakang masih berdansa saja. Ada satu tembakan yang membuat Masko pun naik ke arah bagian atas. Lah kok malah ke atas Masko? F-Chat mah kepencet kagak guys, itu kesedot blower tadi. Tiba-tiba naik nyelongok begitu aja, tapi kita bakal langsung berpindah menuju ke titik lain lagi karena TT Project akan mendapatkan pemain dari Hura Sleepy dibuat tertidur begitu saja. Menjadi lumbung poin kelima bagi TT Project yang sudah mulai bergerak ke arah pinggiran-pinggiran dari Sungai Rondo ini. Yes, di mana Hora sedang kejar setoran juga untuk bisa memastikan posisinya lolos langsung ke Grand Final. Hora saat ini ada di peringkat kedua dan Hora juga menjadi salah satu tim yang banyak digadang-gadang oleh orang-orangan South Asia. Banyak yang mendukung Hora, sementara kita tahu Hora juga menjadi peringkat kedua di PMGO South Asia kemarin. Bahkan saat ini terlihat kembali bagaimana No Fear sudah mengumpulkan 4 eliminations. 3 pemain naik ke arah bagian atas, apa yang mereka lakukan? Tidak sadar sepertinya dengan keberadaan Efek dan Efek freestyle ke arah bagian bawah. Efek udah pusing cuy. Dia ngegendong TT Project kan. 5 elim TT Project itu semuanya dari si Efek coy. Enggak, orang mah turun lompat ke bawah doang. Lah, ini ini- gak cuma ke bawah, sampai sumur dia turun. Aduh, terlalu banyak Hai. Aduh, terlalu banyak hal-hal jenaka yang terjadi di early game kali ini. Bahkan Sky juga berhasil ditumbangkan daripada Evis yang memberikan backup dengan sangat-sangat brilian. Tapi Hura yang berhasil memenangkan fight ini. Akhirnya ada satu tim yang dipulangkan ke arah lobby. 2 tim bahkan sudah Dua. dipulangkan ke arah lobby. Ada Wolf dan juga TT Project. Iya, ternyata kita melihat tim-tim yang ada di bagian Apa sih hari ini? bagian papan tengah ini lagi deg-degan Pak soalnya. Kalau kita lihat selisih poin di klasemen, papan tengah sama Bener. papan bawah ini tipis-tipis banget. Bener. Jadi main dengan pressure sepertinya membuat banyak hal-hal blunder yang bikin lucu. Tapi nggak apa-apa, kita akan melanjutkan perjalanan kita di Rondo dengan adanya Dopeness dan Vitality yang berdekatan sekali. Federales satu rumah dengan Kenji, tapi kamera bergeser terlebih dahulu menuju ke arah Romeo. Romeo melihat No Fear, Romeo melihat Sky. Sky akan diburu, akan di-tracking Sky. Masih bisa lolos seorang Sky. Agak nyabun tadi trackingnya untuk bisa mendapatkan Sky yang langsung ngacir dengan baginya. Akan menuju ke area recall sepertinya untuk bisa menyelamatkan rekan-rekannya di recall kembali supaya mereka bisa bermain dengan 4 anggota mereka karena dari kontrol. Tapi lihat dari 721 mereka menuju ke arah Vitality. Axel tumbang untuk yang kesekian kalinya. Axel dipulangkan menuju ke arah lobby, belum ada backup dari pemain-pemain Vitality yang lainnya. Mereka hanya menunggu di bagian tangga. Step sudah mulai terdengar informasi masuk dan Federales didapatkan oleh seorang Rehan walaupun pada akhirnya Reizak bisa mendapatkan pemain dari 721 tapi ternyata Vitality terkena nerf di Rondo. Waduh, Nation Fit sudah mulai bergulir beberapa nama-nama. Terlihat Alpha 7 bertegur sapa dengan Dopeness. Ya, belum tertangkap perangnya seperti apa karena tiba-tiba Kenji mendapatkan pemain dari Alpha 7, Karil Ho. Langsung dipulangkan begitu saja, bahkan Revo Chengsitnya untuk melakukan beberapa tekanan yang lebih dalam lagi menuju ke arah pemain dari tim DNA. Kenji sudah diamankan juga, bahkan Mythica sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Alpha 7 kali ini berhasil memulangkan Dopeness ke arah lobby. 12 tim tersisa di stage yang keempat di menit ke-17. Geser menuju ke arah 721 GS. Gading Serpong 15 elimination sudah dikantongi oleh mereka. Masko yang menjadi penggendong handal, tapi masalahnya di sini dari Malik pun sedang knockdown. Perlu diselamatkan terlebih dahulu di bagian kiri, di bagian kanan. Dari 721 GS sudah sangat ramai. Ya, bahkan mereka melakukan sebuah setup dengan begitu rapi. Satu bos spekulasi granat bakal mereka lemparkan menuju ke arah Yangon Galactical Cyclone. Menarik mundur posisinya supaya tidak terjangkau. Tapi Malik itu layar HP-nya udah abu-abu. Untungnya masih ada penyelamatan cepat yang dilakukan oleh anggota-anggotanya. Ada proses penyelamatan harusnya bisa mereka lakukan. Tapi lihat dari Idai mendapatkan sebuah tracking dari seorang Smile. Belum bisa memberikan deliver damage yang sangat-sangat signifikan. Target dari Yangon tetap tertuju menuju ke arah 721 kali ini Masko yang coba untuk diincar. Satu spekulasi granat melaksanakan dilemparkan kali ini Malik baru aja ke revive, granat meledak, 2 granat meledak, harusnya Malik bakal tumbang kembali dan Aleko juga berhasil diamankan. Red Zone buatan 5 granat
granat di setup membuat 721 kelimpungan. Sisa Masko seorang diri saja. Aleko tidak bisa berbuat banyak, harus merangkak mundur tapi gagal. Karena tertanam kembali satu pemain dari 721 GS. Yang Gone Galacticos berpesta dia dengan granat-granat yang dilontarkan. Masko versus everybody, last man standing dari 721 GS. Apa yang akan dia lakukan? Yang Gone Galacticos sudah mulai mendekat. Berusaha untuk mencari di manakah pemain terakhir dari 721 GS. Bahkan dikirimkan satu pemain juga dari Yang Gone Galacticos untuk ngecek ke arah bagian kiri, di mana area kiri itu sudah ada pemain-pemain Tianpa juga. Ya, ini Selatan crowded banget sih. YG harus segera menyelesaikan ke arah tim 721 ini sebelum nanti Buddha bakal mengganggu, sebelum ada join juga Nongshim yang bisa saja tiba-tiba mendekat menuju ke arah tempat di mana battle ini terjadi, dan Yangon menyelesaikan fightnya dengan sangat sempurna. Tapi 15 elimination, kalau gue nggak salah 14 elimination itu bukan jumlah yang sedikit untuk 721. Iya, Masko yang menggendong ya dengan 8 eliminations, bahkan damage paling besar juga datang dari seorang Masko. Dan di mana sisi lain ada Tianpa bertemu dengan Godlike. Bakaran Molly dari seorang S-Power menuju ke arah Tianpa membuat mereka pun agak sedikit kelimpungan. Milo akan mengambil area kiri, tapi di bagian kanan juga ada orang COD di bagian smoke-nya. Milo malah dirinya yang tertangkap basah oleh pemain-pemain Godlike. S-Power, Mas Gondrong, apa yang akan dia lakukan saat ini? Memasak granat terlebih dahulu menuju ke arah QZZ. Ini dia, satu granat membuat QCC mundur menuju ke arah Blue Zone. Harus segera masuk, harus melakukan healing karena dia berpacu dengan DPS dari Blue Zone dan QCCC. Efeknya sih gua kira sukses, ternyata tetap harus pulang juga menuju ke arah lobby. Akhir perjalanan dari Tianba sampai di menit ke-22 kali ini. 5 tim tersisa. Selatan masih menjadi area yang cukup crowded karena Godlike benar-benar menguasai arah utara. Iya, karena Godlike mau mengunci posisi kelima, peringkat kelima. Mereka tidak mau tergeser. Tapi di bagian bawah dari Godlike juga masih ada Yang Gone Galacticos yang sedari tadi terus menggulung eliminations demi eliminations. Di sisi lain, Nongshim juga lagi berpesta. Yang Gone Galacticos, Romeo, aduh keserempet dia. Keserempet dan bingung. Banyak juga tembakan dari bagian seberang. Cloud, last man standing. Apa yang akan dia lakukan? Harus tenang, setup smoke terlebih dahulu. Tapi masalahnya Blue Zone sudah ikut campur. Membuat pemain-pemain dari Yang Gone Galacticos mau tidak mau menyerahkan nyawanya. Itu Smile udah pulang, tinggal Cyclone yang tersisa. Cyclone bisakah menggapai satu anggotanya yang terselimuti sebuah smoke? Romeo butuh untuk diselamatkan. Gua kira ketutup smoke tapi ternyata enggak. Hanya kamuflase saja tadi ketika Cyclone-nya lewat. Ternyata Romeo terbuka dengan lebar dari tim-tim yang ada di depan mereka. Untungnya masih ada beberapa cekungan-cekungan yang terjadi dari granat-granat yang sudah dilemparkan ke titik ini. Cyclone kembali lagi melakukan sebuah reposition. NS yang akan menjadi cobaan berikutnya. Sebuah granat dilemparkan, splash damage masuk, tapi XC bertahan, malah Xiaomai di arah lain yang bisa mendapatkan seorang XC. Satu pemain dari Nongshim diamankan, tapi So Easy bisa mendapatkan pemain dari Yang Gone Galacticos. Romeo dibuat tumbang begitu saja, dan Cyclone kali ini, kalau tadi ada kesempatan untuk merevive, kali ini udah gak ada lagi karena Cyclone akan menjadi pemain terakhir dari Yang Gone Galacticos. Jammers backpacknya udah habis HP-nya, dan kali ini Cyclone harus berpacu dengan Blue Zone. Sakit bener. Harusnya masih bisa satu. Sekali lagi, masih bisa dicoba. Ya, dia ngambil boosting, mati dong. Meningkoy dong, Bang. Kayaknya udah gak bisa deh harusnya. 3, 2, 1 kalau. Ya kan? Iya. Kalau tadi dia langsung tancap Edkit harusnya bisa tuh. Cuman kayaknya kepejetnya Painkiller, maka masih disorot kotaknya sama observer. Nice. Untuk meyakinkan. Benar, switcherman-nya kayaknya, ini kelar gak sih? Oh, kelar ternyata. Ada sebuah konfirmasi dari observer tadi dengan pulangnya Yang Gone Galacticos menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa kali ini Godlike yang menguasai daerah utara. Sudah melakukan sebuah split 2-2, arah jam 12 dan arah jam 9 benar-benar dikontrol oleh tim Godlike. Ya, tadinya mereka membersihkan satu persatu. Yang di bagian kanan mereka bersihkan, lalu di bagian kiri mereka bersihkan juga. Alhasil mereka punya ruang gerak yang leluasa. Godlike yang mengendalikan pinggiran zona, tapi area bagian selatan masih dengan Nongshim Red Force. Nongshim Red Force sih agak puyeng sih, gimana caranya dia masuk. Kanannya juga sudah ada S2G, yang dimana S2G mulai menginvestasikan satu persatu pemain-pemain untuk touchdown ke dalam zona. Inilah dia saatnya Nongshim Red Force untuk bergerak maju ke arah bagian depan, tapi akan dengan sangat mudah ditembak dan dijadikan somai oleh seorang Saumai. Waduh, ini mah dikasih bumbu kacang doang. Ini Somainya dapetin 1-2 pemain, bahkan mereka berebut elimination dengan tim lain juga atau dengan anggota-anggota mereka. Ini Mania doang kagak dapet eli. Mania, woi! Lu ngapain dari tadi, Mania? Yang lain 6, 5, 5, dia 0. Potato itu. Potato.
Oke, Potato versi Godlike ya. Potato versi Godlike. Oke. Bener. Nongsimnya rata sekarang. Tinggal 2 tim yang tersisa. Hamsik masih bersembunyi di balik batu. Masih mencoba untuk bisa menyelamatkan diri. Pergerakan dari S2G mulai mereka mainkan estafet move. Kamikaze turun loss yang akan menabrak satu tower ini. Di mana Mania, ayo dong dapat knockdown, ayo dong dapat elimination. Masa yang nggak dapat elimination sama sekali. Granat bakal dilemparkan ternyata pada S-Power yang mendapatkan knock-knock. Kalau kali ini Mania mendapatkan confirm eliminationnya, Elimnya bakal tetap masuk ke arah temannya. Iya, karena granatnya dari Betul. temannya. Dan di mana sudah mulai diobok-obok pemain dari S2G. Kamikaze masih selamat, masih ada di bagian belakang, tapi sepertinya bakal langsung ditabrak aja lah boy oleh seorang Manya. Mendekat Manya, memberikan taktik ancaman, dan yang terakhir Solke dan jauh di Mato sudah mulai terdeteksi. Manya mau pecah telur, Manya mau satu, Manya mau. Admino yang datang dan Nggak ada. menyelesaikannya. Winner chicken dinner untuk Godlike Esports.